kasus HIV Sumedang sebagai salah satu kabupaten prioritas di Indonesia, jadi termasuk 100 kabupaten kota di Indonesia yang mendapat bantuan dari Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dalam upaya bagaimana menurunkan prevalensi penyakit AIDS di masyarakat. Nah, kita mencoba menganalisa dari permasalahan yang ada. Seperti sampai dengan saat ini kita mempunyai kasus HIV itu 79 orang dengan kasus AIDS 12, jadi itu sudah meninggal 12 orang. Termasuk itu 4 balita dari 12 itu 4 balita sampai dengan 2008. Nah, dan yang cukup mengkhawatirkan dari jumlah yang besar itu ternyata 70% adalah usia produktif, usia muda. Nah, maka kita mencoba sekarang ke depan atas instruksi atau pengarahan dari Ketua KPAD Sumedang yang langsung dipimpin Bupati, kita mencoba menggabungkan 3 institusi yang mungkin berkaitan dalam masalah penanganan HIV ini, yaitu Komisi Penanggulangan AIDS Daerah, kemudian Badan Narkotika Nasional, dan juga Program Reproduksi Sehat. Ini mencoba penataan kesekretariatan, kita diberikan satu kantor khusus lah. Kita coba nanti di Tegalong. Kemudian dari situ kita mencoba membuat sebuah strategi bagaimana dari sisi yang paling penting kan sosialisasi dulu kita bicarakan, pemahaman masyarakat menjadi lebih baik sehingga kita lebih mengarah kepada bagaimana upaya pencegahan supaya kasus yang sudah ada tidak bertambah lagi. Nah, upaya yang sudah, karena ini kegiatan lintas sektor, jadi kita mencoba mengoptimalkan peran sektor masing-masing. Yang sudah jalan kita dengan Dinas Pendidikan, kemudian Kantor Pemuda Olahraga, dan juga dengan Kepolisian Resort Sumedang. Itu mencoba melakukan sebuah kegiatan yang disebut dengan roadshow narkotika dan HIV ke sekolah-sekolah, terutama sekolah menengah pertama dan atas. Itu sudah dilakukan di beberapa sekolah dan ini masih akan terus berjalan. Ini sebagai salah satu upaya bagaimana memberikan pemahaman yang benar tentang HIV dan narkotika kepada kelompok risiko ini, sehingga diharapkan nanti outputnya di Sumedang akan makin banyak kelompok usia muda yang memahami tentang bahayanya narkotika kaitannya dengan HIV. Itu kemudian program yang sudah rutin juga kita melakukan yang disebut dengan serosurvey, jadi pemeriksaan darah terhadap kelompok-kelompok risiko, baik itu yang nampak seperti di lembaga pemasyarakatan maupun juga kelompok-kelompok yang selama ini ada sulit disentuh, seperti umpamanya penjajah seks komersial yang PSK, dan kelompok pengguna obat IDUs, drug user atau penasun, pengguna narkoba suntik. Nah, itu semua kita coba dekati di dalam rangka, karena secara manajemen penata laksana penyakit menular itu, kalau kita ingin mencegah penambahan kasus, maka kita harus menemukan dulu sumber penularannya. Setelah sumber penularannya kita ketahui, baru kita manage bagaimana dia di satu sisi untuk pribadinya dia itu bisa hidup produktif, dan di sisi lain dia tidak menjadi sumber penularan. Itu barangkali prinsipnya kan seperti itu. Tapi yang sulit itu tadi bagaimana menemukan kasusnya ini, karena itu kan cukup eksklusif. Kadang-kadang orang belum tidak sadar, ada yang tidak sadar kalau dia itu mungkin termasuk kelompok risiko dan mungkin sudah terkena, atau juga barangkali dia sudah merasa sudah terkena dan juga kelompok risiko, tapi karena masih ada stigma di masyarakat yang menganggap seolah-olah penderita HIV ini sebagai seseorang yang harus dikucilkan. Nah, itu juga itu jadi program di KPAD dan juga dari semua stakeholder yang terlibat di dalam bagaimana penanganan HIV ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Jadi bagaimana justru orang-orang seperti yang tadi, jadi istilahnya orang dengan HIV ini bisa kita temukan sebanyak-banyaknya, dalam artian mereka kita berikan pemahaman untuk tetap
untuk dirinya pribadi dan juga bagaimana diberikan pemahaman supaya tidak menular kepada orang lain. Itu barangkali prinsip-prinsip, dan mudah-mudahan dengan jadi kan HIV itu seperti fenomena gunung es. Jadi 79 itu sudah kita temukan, tapi kan yang belum kita temukan masih banyak. Nah, ini bagaimana nanti kita berupaya, artinya bukan berarti kasusnya makin meningkat, bukan, tapi karena pendekatan kita yang sudah dilakukan dengan program-program yang ada, kita mampu untuk menemukan kasus-kasus yang masyarakat Sumedang yang sudah terinfeksi dengan HIV. Meskipun kalau dilihat dari sebarannya ya tetap masih didominasi oleh Sumedang Barat. Jadi wilayah Jatinangor, Tanjung Sari, Cimandung itu masih tetap dominan kalau dilihat dari si jumlah yang sudah ditemukan. Tapi tidak menutup kemungkinan sekarang sudah mulai juga ditemukan seperti di Sunda Kota, wilayah Barat, Wadah, Jati Gede, Pomo, itu sudah juga kita temukan kasus-kasus. Mudah-mudahan ini kita bisa membuka mata semua bahwa ini artinya penyakit HIV sudah ada di tengah-tengah di antara kita. Dengan bagaimana kita mengupayakannya untuk membuat strategi tadi supaya tidak bertambah lagi. Itu barangkali.